Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aldo Dako. Dan di sesi kali ini kita bakal membahas kita tentang bisnis tembakau ya. Tentunya buat ini rekomendasi banget buat teman-teman yang saat ini mau terjun ke dunia bisnis tembakau. Tentunya teman-teman harus mengetahui produk-produk yang harus dijual di toko teman-teman, toko tembakau teman-teman. Khususnya itu produk-produk Tingwe ya. Jadi untuk produk Tingwe itu selain dari tembakau, teman-teman harus ada itu perlengkapannya. Perlengkapan itu sebenarnya banyak sekali kita bahas dan kita akan bahas salah satu yang paling penting dari bisnis ini, yaitu teman-teman wajib sekali ngadain di etalase teman-teman itu di tempat penjualan teman-teman itu, yaitu filter. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, nah makanya jangan dulu skip, jangan pindah channel, teman-teman nonton terus sampai selesai. Dan ini penting banget buat ngetahui gimana apanya tuh apa aja, terus seperti apa filter yang harus ada di toko teman-teman itu, karena memang ini variannya banyak banget. Kalau kita hitung juga pastinya variannya banyak banget dan teman-teman pasti pusing. Nah, tapi kita bakal garis bawahi di sini yaitu yang standar aja. Jadi yang sebenarnya wajib ada dan itu nggak boleh nggak ada, karena memang ini tuntutan dari pasar. Nah, jadi kita langsung aja filter yang harus ada di toko teman-teman tuh variannya, jenisnya tuh apa aja. Seperti teman-teman ketahui, dalam sebuah tembakau itu kan di toko itu pasti ada filternya itu sebagai alat penyaring nikotinnya itu kan, dan itu memang udah masih familiar dan udah jadi fitrahnya mungkin ya. Nah, harus ada gitu, karena filternya itu kalau di dunia bisnis tembakau itu ada banyak. Kita langsung aja kita bahas satu-satu, yaitu pertama teman-teman harus ada itu filter namanya itu reguler. Nah, terus kedua filter harus ada itu yaitu filter mil dan ukuran yang LC. Jadi secara garis besarnya itu teman-teman harus ngadain di toko teman-teman itu 3 macam filter, yaitu pertama reguler, mil, sama ukuran LC. Jadi ketiga ukuran ini teman-teman minimal harus ada satu jenis minimal ya gitu kan. Sebenarnya jenisnya banyak, tentu saja banyak gitu kan. Nah, untuk lebih tepatnya teman-teman bingung gimana sih cara bedainnya gitu kan, terus ukurannya kayak gimana dan untuk apa fungsinya. Nah, kita lanjut dulu. Sebelum kita, sebenarnya ada 3 ya, tapi ada satu lagi yang lebih besar dari reguler, yaitu filter magnum. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kita bakal bahas dulu ukuran yang reguler. Untuk ukuran reguler itu sebenarnya difungsikan untuk yang tembakau atau jenis rokok-rokok yang besar. Contohnya kayak Surya, Gudang Garam, Marlboro itu kan menggunakan filter yang besar-besar gitu kan. Nah, contohnya itu kayak gini. Nah, ini kita ambil sampel dari yang Reg Super ya, Reg Super seperti ini teman-teman ya. Nanti saya bawain lebih dekat lah ya. Nah, seperti ini teman-teman lihat ya. Nah, ini filter reguler kayak gini ya, tapi ini yang supernya, jadi memang nggak lumayan bagus gitu kan, karena memang produk super. Terus kita punya yang jenis ini ada yang premium. Nah, itu premium lebih bagus lagi. Jadi kalau untuk urutan kualitas, kita punya yang namanya itu ada 3 jenis gitu kan, ada premium, super, sama KW atau yang reject. Nah, itu mau di jenis reguler, di jenis mil, di jenis ukuran SC juga nanti ada. Nah, ini salah satunya filter yang wajib ada, yaitu filter reguler. Reguler teman-teman boleh yang premium, boleh yang super atau yang reject, itu tergantung dari daya serap pasarnya. Kalau misalnya pasarnya banyak yang mintanya premium, ya teman-teman wajib ada, walaupun itu harganya memang sedikit ya mahal ya, tapi kan mahal juga tergantung dari kualitasnya. Semakin bagus sebuah kualitas produk itu ya harganya ya ada harga yang harus dibayar gitu ya. Ini yang jenis premium. Kedua jenis yang mil. Nah, kebetulan kita tadi ada yang super ya, ini kita ada yang mil premium. Nah, ini mil premium tuh seperti ini. Oke ya, kelihatan nih, benar saya deketin nih. Ketika dia deketin, ini gambarnya tuh, maksudnya tuh kelihatan lebih bening gitu kan, bening dan nggak ada noda sama sekali. Nah, ini yang bentuk premium. Nah, sekarang kita ini yang mil premium. Di mil premium juga itu ada di 3 jenis. Di
Di mil juga, ukuran mil itu filter kita punya 3 jenis juga. Ada yang dari premium yang kayak gini, terus super, sama yang KW atau reject ya, ada itu ya. Nah, buat perbedaannya teman-teman kan dari tadi nih bingung ada perbedaan nggak? Sebenarnya ada perbedaan ya. Antara pertama dari ukuran. Ini dari ukuran kita lihat dulu nih. Jadi teman-teman kalau bisa lihat, ini saya berdiri dulu bentar ya, sorry ya. Nah, dari sini kelihatan teman-teman, ukurannya meskipun kelihatan agak sama, sebenarnya beda loh ya. Nah, ada perbedaan yang sedikit lebih kecil yang mil itu kan. Ini MP itu mil premium ya. Ini yang reg super, ini reg super ya. Nah, ini kelihatan kan teman-teman ya perbedaannya tuh, jadi lebih besar yang ini, emang sedikit lebih besar. Nah, untuk yang selanjutnya ini kan udah ada nih contoh yang apa, yang mil premium. Mil premium ini jadi lebih putih, putihnya tuh lebih apa ya, lebih glowing atau gimana, lebih rapi ya. Kalau untuk yang super agak sedikit pucat gitu kan. Kalau yang super itu filternya agak sedikit pucat dari kelihatan ya. Nah, lanjut ke apa ya? Oh ya, yang terakhir tuh yang wajib ada di toko teman-teman itu yaitu filter ukuran SC, dan SC itu benar-benar sangat kecil. Oh iya, tadi sebelum ke SC kita bahas dulu ini fungsinya yang mil itu untuk apa. Nah, tadi sorry kelewat. Jadi untuk yang filter mil itu memang dari namanya kita udah tahu gitu kan, bahwa ini memang khusus untuk filter yang ukuran rokok-rokok mil, kayak Sampurna mil, Class mil, dan Hill mil, atau misalkan pokoknya ukuran-ukuran mil lah gitu ya. Teman-teman pasti lebih tahu ya, lebih familiar. Nah, lalu lanjut yang ketiga itu filter yang EC. Nah, ini EC itu lebih kecil lagi ya. Kita punya yang EC tawar. Ini kita punya yang premium ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nih, produknya kayak gini ya. Ini yang ada warna pink-pink itu dari layar ya. Saya belum hapus dari atas, udah di layar gak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu ini produknya seperti ini kecilnya. Kalau dibandingin, nah nanti kita bandingin lagi sama yang mil ya. Ini kita ambil yang mil, jadi yang mil, dan kita lihat, nah ini ada perbedaan nih ya. Kelihatan kan? Kalau yang ini yang mil itu lebih gede, ini lebih kecil lagi ya. Nah, itu bener kan teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kalau untuk dalam segi ukuran itu yang mil itu udah yang paling kecil, dan memang kalau untuk kasusnya memang kebanyakan sulit ya untuk printing. Kalau yang ukuran SC namanya teman-teman wajib sekali punya yang namanya itu alat printing hand rollnya gitu kan. Alat printingnya ada berapa macam, banyak, nanti kita bahas di sesi alat printing ya. Nah, karena kita mau ajarin buat pemula biar bisa bisnis itu harus tahu produknya. Kita jelasin produknya satu-satu ya. Nah, itu jadi untuk yang SC juga produknya untuk rokok-rokok yang ukuran SC, seperti teman-teman ketahui ya, kayak SC Ceng, kayak gitu segala macam. Dan biasanya kalau untuk yang di Tingwe itu untuk yang pelapor. Nah, untuk pelapor biasanya pelapor itu rasa buah-buahan atau minuman, biasanya pakai yang SC filter SC ini. Nah, lalu pertanyaannya, apakah memang ada ketentuan khusus atau misalnya maksudnya kita harus pakai filter ini, filter itu kalau misalnya pakai ini? Sebenarnya untuk bikin bakau atau single itu sebenarnya nggak ada acuan khusus kita harus pakai filter premium, atau misalkan kalau premium itu kualitasnya itu untuk ukuran. Jadi kita misalnya mau pakai mil, reg atau SC itu sebenarnya nggak ada acuan, tapi biasanya kita lebih ke familiar itu ya, kita pada umumnya mereka itu menggunakan kalau ya surya ya gede lah gitu kan, kalau mil ya sedikit lebih kecil, kalau SC ya lebih kecil. Jadi lebih ke apa yang maksudnya, lebih ke pandangan umum aja, sudut pandang umum aja. Jadi kalau misalkan yang SC atau yang pelapor biasanya pakai yang filter SC yang lebih kecil gitu. Kalau surya biasanya pakai SC yang gede-gede gitu kan. Nah, itu jadi kalau untuk ketentuannya berarti boleh dong kalau misalkan pelapor saya pakai reguler, boleh gak surya saya pakai SC yang apa yang ukuran SC, boleh gak? Boleh banget, itu bebas ya untuk teman-teman, gak ada ketentuan khusus, itu lari lagi ke selera. Dan untuk selanjutnya, oh ya tadi ada satu lagi, jadi untuk di filter gitu kalau misalnya yang wajib ada di tempat teman-teman itu ya itu aja juga udah cukup. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lebih banyak varian lagi, sebenarnya ada yang lebih gede lagi dari reguler, yaitu namanya itu filter magnum.
Dan biasanya seperti yang teman-teman sudah tahu, apalagi yang maksudnya penikmat fansnya Magnum pasti tahu filter Magnum itu paling besar. Jadi nah ini nih filter Magnum. Jadi kalau ini lebih besar dari reguler. Coba kita bandingin tadi lah, ini kan yang reguler super dan ini yang premium Magnum. Nah ini nih nanti kita lihat perbedaannya ya, bentar ya. Nah ya ini nih ya, lihat ya. Nah ini yang Magnum tuh lebih gede lagi loh ya, kelihatan kan. Nah dari yang reguler itu lebih kelihatan gede lagi Magnum. Jadi buat teman-teman boleh dong diadain Magnum, boleh. Dan kebetulan di kita itu ada produknya, jadi ini ada stoknya. Lalu ya udah segitu ya. Ada yang dari Mil dan Hill lebih kecil lagi ada. Sebenarnya cuma stoknya habis, jadi kita nggak bisa bawa propertinya. Oke, tadi kita pernah tadi bikin statement ada yang reguler itu kita untuk jenis kualitasnya ada yang premium, terus ada yang super. Nah ini ya yang premium yang bener-bener bening banget putihnya, terus ada yang super putih tapi agak putih, terus ada yang satu lagi yang reject atau bisanya disebut KW. Nah seperti apa? Nah ini kebetulan biasanya kita gunain buat yang paket-paket. Nah ya, nah seperti ini teman-teman. Ini kebetulan adanya warna coklat, kadang-kadang ada yang warna plat-plat gitu. Pokoknya jenisnya kayak gini lah pokoknya ya buat teman-teman. Nah ini nih kita ambil satu separuh. Nah ya, nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini nih saya liatin ya. Jadi bentuknya tuh kayak gini kalau yang reject ya. Jadi kalau teman-teman nanya yang yang di paket ini biasanya kita masukin di paket ya, yang paket 1 juta, 2 juta ya, pokoknya yang paket itu ada yang filter sachet, kita pakainya yang ini yang kualitasnya itu reject atau yang KW. Jadi kalau teman-teman kok saya dapatnya filter yang kayak gini, memang kalau untuk yang sachet kita kasihnya ini. Karena apa? Karena memang harganya juga jauh berbeda, jauh antara bumi dan langit. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang bagus banget, jadi teman-teman pilih yang premium ya. Nah itu ya, untuk jawaban kemarin yang ngambil paket kok saya dikasih yang sachet tuh kayak model begini. Karena memang satu stoknya warnanya ada yang ini, terus kedua kualitasnya memang seperti ini. Kalau bisa saya bilang bagus, kalau bisa saya bilang lumayan. Kalau bisa saya bilang ada yang jeleknya ya bisa juga gitu kan, karena memang sesuai harga gitu ya. Untuk yang filter reject atau KW itu kita jual berapa ya, kita jualnya per sachet atau per kilo, harganya berapa itu paling murah pokoknya. Teman-teman langsung japri aja kalau pengen harga yang kayak gini. Terus itu bang, kalau misalnya pakai yang ini berarti kualitasnya gimana ya? Namanya harga sesuai dengan kualitas kan gitu. Jadi teman-teman lihat pasarnya, karena semua ini mau yang ibaratnya itu mau yang reject, yang jelek sekalipun pasarnya tetap ada. Jadi teman-teman harus bisa menilai dulu pasarnya teman-teman kayak gimana. Kalau daya serap pasarnya bagus, teman-teman kasih yang premium. Tapi ternyata kalau ada pasarnya yang nerimanya itu yang kayak gini, ya banyakin yang kayak gini sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman survei kan, kalau teman-teman yang pemula itu kalau mau terjun langsung ke bisnis tembakau, wajib sekali sebelum namanya itu melakukan order ke kita itu wajib sekali ngelakuin yang namanya itu survei. Nah survei itu ya buat nentuin pasarnya tuh kayak gimana nih, yang mau dijual tuh filternya tembakau itu yang harus kayak gimana gitu, seperti itu ya. Apa ya, oke, buat tambahan jadi untuk yang kemarin tuh sempat bingung juga, ada enggak ya filter yang ada rasa-rasanya. Oke ya, jadi untuk varian, nah sekarang kita ke varian. Jadi varian itu tadi kan jenisnya, sekarang kita varian itu di filter itu kita punya yang namanya itu pertama yang tawar, terus yang mentol, terus yang klik. Kalau yang klik ada yang mentol, ada yang buah-buahan juga ada, jadi itu kombinasi. Nah kalau untuk polanya itu kita punya juga yang ada jenis yang filter itu bolong. Biasanya kalau reg Marlong, istilahnya itu reguler Marlong, biasanya untuk filter Marlboro, jadi dalamnya itu bolong. Nah ini untuk tipenya ya. Jadi saya lihat ini ke teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih di sini tuh ada bolong di tengahnya kan. Nah ini yang disebut dengan filter bolong. Itu bisa berlaku di reguler, mil juga SC. Nah, sebenarnya banyak sih stoknya tadi, tapi saya gak sempat ambil propertinya karena memang kebutuhan waktu ya.
Jadi contohnya seperti ini, mau yang kecil, mil, reguler, atau yang yang SC juga ada yang bolong kayak gini. Jadi tengahnya bolong. Itu untuk tipenya ya. Jadi ada yang model tuh bolong kayak gini, ada yang tertutup. Nah, terus ada yang karkol, ada bibit-bibit ada bintik karkolnya. Itu juga ada. Kebetulan produknya lagi habis ya, belum datang. Nah, jadi ada yang klik. Jadi klik itu kalau di dalamnya itu ada buliran klik. Jadi kalau misalnya itu pecah, si aromanya keluar. Itu bisa mentol atau rasa buah-buahan. Itu berlaku juga ada di varian atau di jenis reguler, di jenis mil, sama di jenis SC. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan order filter jangan sampai salah, karena kalau misalkan ada yang flavornya itu kan ada yang klik, ada yang non klik. Kalau misalkan contoh, misalnya saya pesan reguler misalkan mentol, sama reguler klik mentol itu beda lagi. Jadi kalau reguler mentol ya begitu kita isep rasa mentolnya kerasa, tapi ketika misalkan ada kliknya itu pecah aja, nanti keluar rasa mentolnya seperti itu. Ada yang double mentol juga ada, double klik juga ada gitu kan. Nah, kalau yang rasa buah seperti biar keluar pecah ya, kalau cium warna buahnya itu kan. Nah gitu kan. Jadi itu teman-teman untuk pengetahuan dasar tentang filter yang harus ada di toko teman-teman. Jadi minimal teman-teman, saya flashback lagi, harus ada itu pertama, ulang lagi ya, ukuran reguler, ukuran mil ini, sama ukuran SC itu ya, ini wajib ada. Entah itu mau yang premium, mau yang super, atau mau yang reject, itu teman-teman yang tentuin pasarnya paling kenceng yang mana. Kalau mahal itu relatif ya, karena sesuai pasar. Jadi kenapa ini dibeda-bedain, karena memang semua punya kelasnya masing-masing, semua punya pasar masing-masing. Jadi gak bisa kita ukur rata gitu, gak bisa. Misalkan contoh misalnya pasar di kita itu ternyata yang menyerapnya itu jenis yang reject kebanyakan, kita gak mungkin bisa maksain pakai yang premium karena harganya lebih mahal gitu kan, daya jangkau gak kejangkau, malah kita nantinya rugi. Atau misalkan di pasar teman-teman tuh ternyata pakainya yang premium, banyaknya yang premium, tapi teman-teman ngotot karena memang ini mahal, ibaratnya mahal lah gitu kan, teman-teman ngotot karena pengen dapat biasanya keuntungan lah gitu yang agak gede, tetap ngotot maksain pakai yang jenis ini, otomatis nanti ya pada kabur karena mereka udah biasa pakai filter bagus, tiba-tiba diganti sama ini komplain lah gitu. Jadi teman-teman harus bisa menilai pasar aja dulu, gampang gitu kan, dan itu harus bertahap, gak bisa langsung kita ibaratnya tuh instan. Jadi teman-teman harus masuk dulu ke dunia bisnis ini baru jalan. Nah di jalan nanti teman-teman bakal nemu masalah, nemu solusi gitu aja terus. Jadi itu memang tujuannya untuk ya progres teman-teman biar nanti tuh kesannya lebih dewasa. Jadi dari dewasa dalam artian terbentuk bisnisnya gitu kan. Jadi bisnisnya semakin lama semakin grow up sebenarnya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain seputar filter, nanti boleh ditanyain, dan kalau misalnya ada yang kurang ya mungkin itu kekurangan dari pengetahuan saya. Kurang lebihnya ya seperti itulah teman-teman. Jadi kalau satu lagi buat teman-teman ya untuk yang order. Jadi kemarin kan ada yang nanyain, kalau misalnya kita order nih, kita langsung dikirim ke hari ini. Jadi syaratnya teman-teman di pack atau misalnya di pack setelah berhasil namanya bikin rekapan PO, teman-teman harus nanti itu melaksanakan itu transaksinya itu nanti langsung teman-teman transfer ke nomor rekening yang udah kita tentukan. Nah setelah itu kirim bukti resinya, baru ketika bukti resinya ada, si PO-nya itu kita print, masukin ke ruang packing sana. Nah setelah packingnya ada, nanti teman-teman langsung di packing seperti ini ya. Nah ini hasil packingnya ya. Nah ini seperti ini rapi kan, jadi ini kedap air, kedap udara, jadi gak bakalan masuk air kecuali emang ini dibanting-banting gitu kan sampai ini penyok sobek baru gitu kan, berarti kesalahan bukan dari kita. Nah jadi kalau dari kita rapi, udah rapi, udah tutup banget gitu kan, proses packingnya rapi banget, gak ada udara, gak ada air yang masuk, meskipun ini kehujanan gak apa-apa. Nah itu, dan untuk proses pick up-nya kita biasanya tuh jam 16 ke sana gitu kan. Jadi kita bisa pakai ekspedisi yang ID, terus ID Express ya, ID Express, terus ada JNT juga
ada JNE. Jadi teman-teman tinggal pilih yang 3 ekspedisi itu. Nah itu ya teman-teman ya, jadi apa namanya itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk estimasinya. Jadi gitu aja ya teman-teman. Untuk yang kemarin yang tadi ada sempat masuk nanyain tentang masalah proses transaksi itu kayak gimana. Jadi teman-teman tinggal order, isi nama, alamat yang jelas, terus nomor telepon yang nanti bisa dihubungi sama kurir. Terus nanti kita rekap pesanan teman-teman, udah direkap semua selesai, cocok dan gak ada yang kurang, langsung teman-teman transfer ke nomor rekening kita. Terus nanti kirim buktinya, kita packing, masukin ke ruang packing, dan ini langsung jadi, sorenya kita kirim. Nah karena sistem pick up, untuk pick up itu jadi barang diambil dulu sama ekspedisi, dijemput, dan resi itu biasanya dicetak malam dan besoknya baru dikirim resinya. Kalaupun ternyata admin lupa misalnya ngirim resi, teman-teman langsung aja japri, bang saya resinya belum dikirim, tinggal gitu aja ya. Kadang-kadang karena memang resinya banyak, jadi ada yang nggak kekirim resinya gitu kan, gitu aja ya teman-teman. Jadi untuk selebihnya itu memang seperti itu teman-teman ya, proses transaksinya. Dan tadi untuk pengetahuan filternya sudah kayak saya kasih tahu, jadi kurang garis besarnya seperti itu ya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.